Ya, Liu Sitong dikalahkan dalam kompetisi Sekte Dalam kemarin. Sekarang dia adalah murid Sekte Dalam. Penatua Yu mengangguk dan berkata, "Saya tidak percaya, dia hanyalah biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan. Bagaimana dia bisa mengalahkan Liu Sitong?" Penatua Yu tidak akan dengan sengaja mencari alasan untuk memaafkan murid-muridnya, kan? Dan tidak pantas berada di sini. Sekte Xian kami. Zuling sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan tetua itu. "Nona, saya tidak perlu berbohong kepada Anda, dan saya yakin pasti ada kesalahpahaman di sini." Penatua Yu terus menjelaskan, tetapi Zuling tidak mempercayainya sama sekali. "Jika kamu ingin aku mempercayainya, biarkan dia membandingkannya denganku. Jika orang ini bisa mengalahkan Liu Sitong, dia seharusnya setara denganku." Zuling ingin bersaing dengan Chen Ping. Penatua Yu tahu bahwa Zuling pasti ingin memberi pelajaran kepada Chen Ping dengan bertarung. "Lagi pula, aku mandi dengan baik dan dilihat sepenuhnya, jadi aku pasti akan marah." Terlebih lagi, Zuling juga dikenal sebagai wanita yang sangat cantik. Biasanya sulit bagi orang lain untuk melihatnya, tetapi Chen Ping benar-benar memperhatikannya. Ini, petik 2. Wanita tertua sekarang berada di alam kesengsaraan tingkat 9. Dia telah mencapai puncaknya segera. Membiarkannya bersaing denganmu agak terlalu mengganggu. Penatua Yu tidak tahu apakah Chen Ping bisa mengalahkan Su Ling, tapi dia tidak ingin keduanya bersaing. Tidak peduli siapa yang menyakiti siapa, itu tidak baik untuknya. Jika kita tidak berkompetisi, kita harus membutakannya hari ini dan mengusirnya dari Sekte Xian. Kata Zuling agresif. Penatua Yu tampak tidak berdaya dan hanya bisa melihat ke arah Chen Ping. Dia hanya bisa membantu sejauh ini. Siapa yang menyuruh Chen Ping begadang semalaman dan datang untuk melihat orang lain mandi? Fakta bahwa segala sesuatunya telah sampai pada titik ini di luar dugaan Penatua Yu. Tidak apa-apa untuk berkompetisi, tapi saya tidak punya taruhan. Saya tidak pernah bersaing dengan orang lain. Seperti Liu Sitong, saya juga meningkatkan taruhan saya. Chen Ping tersenyum ringan dan berkata, "Tidak hanya kamu seorang mesum besar, kamu juga seorang penjudi. Orang seperti kamu tidak layak berada di Sekte Xian kami. Hari ini aku akan membersihkan sekte untuk Penatua Yu. Jika kamu bisa mengalahkanku, kamu bisa melakukannya, terserah kamu. Jika kamu kalah, lepaskan matamu dan keluar dari gerbang Xian." Aura Zuling melonjak, dan matanya penuh amarah. Sebelum Chen Ping dapat menjawab, Zuling mengambil tindakan. Dia takut Chen Ping tidak setuju dan Penatua Yu akan menghentikannya. Zuling mengulurkan tangannya, dan pedang spiritual yang menyala-nyala muncul di tangannya, diikuti oleh lebih dari selusin lampu pedang menuju langsung ke Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat ini, dia mencibir, mematahkan cabang, dan menuangkan energi spiritual ke cabang tersebut. Cabang-cabang pohon biasa sebenarnya bersinar dengan cahaya putih saat ini. Zuling menjadi semakin marah saat dia melihat Chen Ping menggunakan dahan pohon untuk menghadapinya. Gesek, gesek, gesek. Zuling mengayun lagi, dan lebih dari selusin sinar pedang keluar. Gelombang demi gelombang cahaya pedang, seperti gelombang, menyapu ke arah Chen Ping, tidak memberi kesempatan pada Chen Ping untuk bernapas. Chen Ping melambaikan dahan di tangannya, dan setiap sinar cahaya pedang dihancurkan secara akurat oleh Chen Ping. Pada saat ini, Chen Ping tidak terlihat seperti sedang bertarung sama sekali, tetapi lebih seperti sedang berlatih dengan dahan. Tidak ada cahaya pedang dari arah berbeda yang bisa lolos dari serangan Chen Ping. Tubuh Chen Ping tidak pernah meninggalkan posisi berdiri. Tindakan ini saja mengejutkan Wei Qing dan Penatua Yu. Meskipun cahaya pedang Zuling tidak berakibat fatal bagi Chen Ping, tidak mungkin untuk mengatasinya dengan mudah. Ketika sinar terakhir dari cahaya pedang hancur, Chen Ping menunjuk ke cabang di tangannya. Sinar cahaya putih keluar dengan cepat, Zuling terkejut dan segera mundur, namun sudut bajunya masih ditembus oleh cahaya putih. Melihat pakaiannya yang robek,
mata Zuling sedikit menyipit, dan aura di tubuhnya terus meledak. Kamu benar-benar punya peluang. Tampaknya Liu Sitong tidak kalah secara tidak adil, tapi tidak mudah bagimu untuk menang melawanku. Zuling mendengus dingin, dan napasnya keluar. Pedang roh api di tangan Zuling berubah menjadi dua warna pada saat ini. Api ungu umum jelas merupakan api rahasia dari Sekte Xian. Api pamungkas rahasia Zuling jauh lebih kuat daripada api Liu Sitong, dan warna ungunya lebih cerah dan jelas. Saat pedang spiritual Zuling diayunkan, sinar cahaya pedang mengarah ke Chen Ping lagi. Tetapi pada saat ini, cahaya pedang menyala dengan nyala api, dan cahaya pedang dengan warna berbeda, coklat dan ungu, bergegas menuju Chen Ping. Wei Qing melihat cahaya pedang yang menakutkan itu dan wajahnya menjadi sangat jelek. Jika dia sendiri berada dalam serangan ini, dia pasti akan dikalahkan. Penatua Yu juga sedikit mengernyit, berencana menghentikannya kapan saja. Tampaknya Zuling memiliki niat membunuh dan ingin menyiksa Chen Ping sampai mati. Nona, saya harap Anda berbelas kasihan dan tidak membahayakan hidup Anda. Penatua Yu mengingatkan Zuling dengan keras. Zuling mendengus dingin dan berkata, saat aku mengambil tindakan dengan pedang spiritualku yang tak tertandingi, tidak ada kemungkinan untuk berhenti. Orang ini sangat sok. Dia bahkan menggunakan ranting untuk bertarung denganku. Ini meremehkanku. Lalu aku akan melakukannya melepaskanmu. Dia telah melihat betapa kuatnya aku. Penatua Yu tampak tidak berdaya. Menghadapi biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan, Chen Ping tidak merespons dengan baik dan bahkan mematahkan cabang dan menggunakannya sebagai senjata. Bukankah ini menganggap kompetisi ini sebagai permainan anak-anak? Adik laki-laki, kamu harus berhati-hati. Jangan gegabah. Perhatikan, jika kamu tidak memiliki senjata, kamu dapat menggunakan pedangku untuk sementara. Kata Wei Qing, dan hendak melemparkan pedangnya ke sana Chen Ping. Namun siapa sangka Chen Ping menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak senior, saya menghargai kebaikan Anda. Saya merasa cabang tersebut lebih menguntungkan. Chen Ping sebenarnya menolak Wei Qing dan masih menggunakan cabang tersebut untuk menahan serangan Zuling. Pergilah ke neraka. Mata Zuling melebar karena marah, dan cahaya pedang menyala yang tak terhitung jumlahnya berputar ke arah Chen Ping. Lampu pedang dengan dua warna berbeda berputar bersama dan berubah menjadi ular spiritual dengan mulut terbuka dan berdarah. Nyala api yang tak berujung membuat seluruh halaman bersinar terang. Melihat teknik pedang Zuling dan api pamungkasnya, Chen Ping benar-benar mengangkat sudut mulutnya. Baik itu seni pedang atau api tertinggi, masih ada kesenjangan besar antara Zuling dan Chen Ping. Teknik pedang 9 bayangan Chen Ping adalah teknik pedang kuno. Chen Ping belum menguasai klon 9 bayangan. Sedangkan untuk api pamungkas, Zuling bahkan lebih buruk lagi. Chen Ping memiliki asal-muasal api, dan ada 5 jenis api pamungkas. Zuling hanya mengetahui 2 jenis api. Chen Ping memegang dahan di tangannya, dan jejak api es yang sangat dingin melesat ke dalamnya. Suhu di sekitar dahan langsung menjadi sangat dingin. Segera setelah itu, Chen Ping menggunakan dahan di tangannya untuk menyerang lampu pedang yang berubah menjadi ular spiritual dan bergegas menuju mereka. Ketika ular spiritual ini menyentuh dahan di tangan Chen Ping, mereka akan langsung membekukan api di sekitarnya, lalu hancur berkeping-keping dan menghilang tanpa jejak. Wei Qing, Penatua Yu dan Zuling tercengang saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak tahu metode apa yang digunakan Chen Ping untuk memblokir serangan tajam Zuling hanya dengan satu cabang. Mereka bahkan tidak mengerti mengapa udara di sekitar Chen Ping tiba-tiba menjadi sangat dingin. Chen Ping jelas telah menguasai api pamungkas. Hanya dengan mengetahui keterampilan berbasis api seseorang dapat memasuki sekte api ungu. Jika tidak, Chen Ping tidak akan mendekati pemimpin sekte lama untuk menemukan cara untuk bergabung dengan api. Tapi mereka yang tahu cara menggunakan api ekstrim sebenarnya bisa menggunakan metode yang membuat udara di sekitarnya menjadi sangat dingin. Ini di luar jangkauan kognisi mereka.
Bukankah seharusnya hanya biksu yang mempraktikkan teknik berbasis es yang bisa mengeluarkan udara dingin itu? Mereka sama sekali tidak memahami api es yang sangat dingin, mereka juga tidak mengetahui keberadaan api es yang sangat dingin. Kak, kamu harus mengaku kalah. Kamu sama sekali bukan tandinganku. Jika kamu mengaku kalah sekarang, mungkin syarat yang aku usulkan tidak akan mempermalukanmu. Jika kamu berjuang, maka setelah aku memenangkanmu, aku akan melakukannya. Aku ingin kamu melepas pakaianmu dan menari di depanku. Chen Ping memandang Zuling dan membujuk dengan senyuman di wajahnya. Namun di mata Zuling, senyuman ini adalah ejekan. Terutama ketika dia melepas pakaiannya dan menari, dia mengira Chen Ping sedang mempermalukannya. Jangan berpuas diri, aku belum menunjukkan kemampuanku yang sebenarnya. Zuling mengertakkan gigi lalu melompat. Tubuh Zuling melompat ke udara, dan kemudian dia melemparkan pedang roh di tangannya. Saat api pada pedang roh itu melesat ke langit, terdengar suara gemuruh. Seekor naga raksasa dengan seluruh tubuhnya terbakar api dan mulutnya yang berdarah muncul. Tadi itu adalah ular spiritual, tapi kali ini adalah naga api. Metodenya selalu lebih baik. Ketika Chen Ping melihat ini, wajahnya akhirnya menunjukkan sedikit kesungguhan. Jika Chen Ping tidak menyembunyikan identitasnya dan secara langsung melepaskan kekuatan naga untuk mengungkap naga emas, naga api Zuling yang telah berubah akan rentan terhadap satu pukulan. Tapi Chen Ping tidak bisa diungkap. Jika dia melepaskan kekuatan naga, identitasnya tidak akan lagi disembunyikan. Seluruh surga dan dunia manusia dapat meletus dengan kekuatan naga dewa, dan satu-satunya yang dapat membuat naga emas muncul adalah dirinya sendiri. Chen Ping mengayunkan dahan di tangannya, dan cahaya putih langsung menuju ke arah naga api. Tapi saat dahan itu bertabrakan dengan naga api, ia berubah menjadi bubuk. Bagaimanapun, itu hanyalah sebuah cabang. Meskipun Chen Ping telah menyuntikkan kekuatan spiritual dan jejak api es yang sangat dingin, itu tetaplah sebuah cabang. Melihat ranting-rantingnya berubah menjadi bubuk, sudut bibir Zuling terangkat. Dia ingin Chen Ping menyesal karena dia akan bertarung dengannya dengan cabang. Naga api itu meraung, dan cakar naganya yang menyala melesat langsung ke arah Chen Ping. Wei Qing dan Penatua Yu sama-sama terkejut saat melihat pemandangan ini. Penatua Yu mulai memancarkan aura, siap menghentikannya kapan saja. Tapi Chen Ping tidak menunjukkan rasa takut. Meski tidak ada cabang, Chen Ping langsung menepuk telapak tangannya dan bertabrakan dengan cakar naga api. Telapak tangan Chen Ping juga dipenuhi api, dan bahkan di dalam api, guntur dan kilat dapat terlihat dengan jelas. Chen Ping menggunakan Thunder Palm, tapi dia tidak menggunakannya sepenuhnya. Dia tidak ingin terlalu banyak diekspos di Sekte Xian. Setelah telapak tangan Chen Ping bertabrakan dengan naga api, mereka semua mundur. Melihat pemandangan ini, Penatua Yu, yang awalnya berencana untuk mengambil tindakan, menahan nafasnya lagi. Dia juga tidak menyangka Chen Ping akan mengikuti naga api dengan tangan kosong tanpa menggunakan senjata apapun. Dan sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Hanya saja telapak tangan Chen Ping barusan memiliki guntur dan kilat yang menyambar dalam nyala api, dan Penatua Yu dapat melihatnya dengan jelas. Anak ini sebenarnya mengetahui seni guntur dan kilat. Sepertinya dia benar-benar menyembunyikan banyak hal. Penatua Yu bahkan lebih tertarik saat ini. Meskipun Penatua Yu menyukai uang, dia menerima uang Chen Ping dan membawanya ke pintu depan Xian untuk bertemu dengan pemimpin sekte lama dan mempelajari seni perpaduan api terbaik. Tapi dia tidak bodoh, dan dia tidak akan membahayakan sekte Xian. Penatua Yu diam-diam mengamati niat Chen Ping. Jika Chen Ping benar-benar memiliki niat buruk terhadap sekte Xian, Penatua Yu pasti akan mengambil tindakan. Uang bisa didapat, tapi harus ada keuntungannya. Penatua Yu tidak akan mendapatkan uang yang merugikan sekte Xian. Apakah kamu sekarang tahu konsekuensi dari meremehkanku? Aku mengizinkanmu mengeluarkan senjatamu, jika tidak, serangan naga api berikutnya akan membunuhmu.
Meskipun Zuling juga terkejut dengan telapak tangan Chen Ping, dia sangat percaya diri. Chen Ping pasti tidak akan bisa memblokir serangan berikutnya. Untuk menghadapimu, tidak perlu menggunakan ranting. Aku cukup menggunakan tangan kosong. Chen Ping melambai ke arah Zuling, niat menggodanya sangat jelas. Huff. Melihat ini, Zuling mendengus dingin, lalu tangannya terbakar api, dan dia terus mencubitnya, dan api mengalir ke naga api di udara. Dalam sekejap, nyala api di naga api menjadi lebih kuat.